Salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun saudara berada saat ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena saudara dengan setianya dapat mengikuti motivasi 7 menit bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di saat kami mempelajari firman-Mu, kami yakin percaya Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan melanjutkan tutorial cara membuat khotbah yang menarik bagian kedua. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara membuat khotbah yang menarik? Ada 7 cara yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan dalam membuat khotbah yang menarik. Yang pertama, sejarah. Saudaraku sekalian, gunakan terjemahan atau bahasa asli sejarah kita untuk referensi dengan tujuan supaya itu lebih mengerti dari penulis yang sesungguhnya apa yang disampaikan sebelum khotbah itu disampaikan kepada jemaat. Kemudian bagaimana cara membuat khotbah yang menarik? Yang kedua, ilustrasi. Cantumkanlah ilustrasi yang mendukung khotbah yang akan dipersiapkan dengan tujuan supaya firman yang disampaikan itu lebih dipahami. Lalu, bagaimana cara membuat khotbah yang menarik? Yang ketiga, istilah. Gunakan bahasa-bahasa lain sebagai istilah yang mendukung khotbah yang akan dibuat, bertujuan untuk menguatkan atau mendukung khotbah tersebut, khotbah yang sedang diperbuat. Lalu, bagaimana cara membuat khotbah yang menarik? Yang keempat, waktu. Saudara sekalian, dalam mempersiapkan khotbah dapat memperhatikan waktu. Waktu berkhotbah sekitar 30 sampai 45 menit dalam tujuan supaya para pendengar tidak merasa membosankan atau tidak merasa bosan dengan khotbah yang disampaikan. Lalu saudara sekalian, bagaimana cara membuat khotbah yang menarik? Yang kelima, ekspresi. Sikap wajah dengan pandangan yang bersahabat sangat berpengaruh dalam setiap khotbah, dengan tujuan agar setiap para pendengar akan merasa nyaman saat mendengarkan khotbah yang disampaikan. Saudaraku yang terberkati, bagaimana cara membuat khotbah yang menarik? Yang keenam, penampilan. Keserasian dalam berpakaian sangat penting, perlu diperhatikan. Untuk diperhatikan lebih baik bagaimana cara kita berpakaian, bertujuan untuk pendengar firman dapat lebih fokus kepada firman Tuhan. Coba saudara bayangkan, kalau penampilan itu tidak serasi, maka pendengar akan melihat kepada yang tidak serasi itu, sehingga konsentrasinya pun hilang oleh karena penampilan tersebut. Lalu bagaimana cara membuat khotbah yang menarik? Yang ketujuh, yang terakhir, himbauan. Panggilan atau himbauan yang menarik dalam setiap khotbah itu sangat dibutuhkan, bertujuan supaya pendengar dapat mengambil keputusan dalam dirinya untuk mengikuti khotbah atau lebih setia
kepada Yesus, karena himbauan itu sangat membuat hidupnya, hatinya bisa tergugah melalui khotbah yang disampaikan. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, demikianlah tutorial bagaimana cara membuat khotbah yang menarik bagian kedua ini. Saya yakin percaya dengan pertolongan Tuhan, persiapan yang matang akan Tuhan berikan kepada kita, dan Dia akan memberikan yang terbaik di saat kita mempersiapkan atau menyampaikan khotbah kepada setiap umat. Saya berharap ini akan menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mempelajari bagaimana cara membuat khotbah yang menarik di bagian kedua ini, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan dapat mempersiapkan itu dengan baik dengan pertolongan Tuhan, supaya setiap firman khotbah yang disampaikan dapat membuat hidup umat-umat Tuhan imannya terangkat kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena Engkau sudah memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, mempersiapkan khotbah itu dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.